So let's say teman-teman, market going up like this, and then kalian ngelihat first pullback like this, terus kalian langsung menggunakan Fibonacci retracement, set, ya kan? Pertanyaan saya berikutnya, level mana yang paling bagus untuk entry jika berbicara soal Fibonacci retracement? 618, ini buat yang trader ya. 618, oke, berarti kalian pasang buy limit nih di 618, bener atau enggak teman-teman? Ada yang bilang ya, ada yang bilang enggak. Begitu harganya mantul, that's the art of trading. Itu adalah Fibonacci retracement, and then gue bilang juga apa bro, pasti mantul harganya di situ ya. Kalau kalian ngelihat tren pergerakan market melonjak sangat tinggi, sangat signifikan ya, and then tiba-tiba kalian ngelihat kayak gini proses penurunannya, and then market kayak gini lagi, suddenly dia ngeboost kayak gini. Kalian bisa lihat ini kalau kita ngomongin real business teman-teman, apakah, pertanyaan saya, demand yang ada di pasar masih besar sehingga orang-orang itu willing to pay dengan harga yang lebih mahal? Sekarang pertanyaan saya berikutnya, gimana kalau situasi yang terjadi berikutnya adalah seperti ini? Apakah kalian akan langsung preparing di Fibonacci level ya, and then suddenly kalian lihat kayak what, waduh ini dia, this is the time ya. How many average person yang akan entry long setelah dia ngelihat ini? Banyak atau sedikit? And then teman-teman, market nggak perform, set dia turun. Fibonacci guy atau Fibonacci bro yang entry di Fibo 38,2% kena stop loss, and then tas dia mantul lagi kayak gini, and then Fibonacci guy berarti nggak 38,2% nih, 50%. Oke, entry long lagi. Banyak nggak teman-teman? Ya, banyak pastinya. And then das turun lagi kenceng sampai Fibo 61,8 ya. And then marketnya set fake out, and then boost terbang. Kira-kira Fibonacci bro bakal ngapain gitu? Bro, gue bilang juga apa bro? Lu harusnya sabar, tunggulah di 61,8%, marketnya bisa rebound karena golden ratio. Gue bilang juga apa bro, apa kabarnya coy waktu lu di 38,2, kenapa lu nggak beli di 50, kenapa harus nunggu 61,8% dan bla 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 ya. Itu akan menjadi selalu ya tantangan bagi seorang Fibonacci retracement trader ya. Nah, ini adalah satu situasi yang sebenarnya harus dipahami teman-teman. Pertanyaan saya, kalau kita one step ahead, tanyakan ini pada diri kalian, why kalian nggak entry pada saat situasi kayak gini? Apakah karena ada pepatah yang bilang never catch a falling knife, ataukah karena ada orang yang udah cukup berpengalaman di dunia trading, dia bilang jangan mencoba berdiri di depan red Ferrari? Apakah karena simply kalian melihat momentum sellers masih kuat dan lain sebagainya? The question is why? Balik lagi, why? Kenapa gak ada demand yang istilahnya di area-area ini gitu kita berbicara? Reasonnya kenapa? Karena jawabannya adalah harganya kemahalan. Department store harus kasih kalian diskon, dikasih diskon set, baru diskon nih 40%. Buat Fibonacci bro 38,2%. Wah, ini dia ya guys ya. Nah, pertanyaan saya, kita kan balik lagi nih soal main pointnya adalah kesabaran. Kenapa kalian gak entry di sini? Ya, itu kalian harus cari tahu teman-teman. Karena reasonnya dikasih diskon 40%, kita nggak melihat ada reaksi di pasar ya. And then market kayak ya mungkin naik perlahan-perlahan, and then does another discount. This time discount 50%, and then slightly a little bit ada reaction, ada demand sedikit, and then boom turun ke 61,8%, and then suddenly das dia naik kencang ya. Jadi kayak das naik kencang. Pertanyaan saya adalah, apakah karena faktor Fibonacci-nya ataukah karena faktor whales-nya ngelihat? Seberapa penting relative strength index? Apakah karena dia menunjukkan adanya bullish divergence? Baru kalian bilang hal itu berpotensi terjadi. Apakah semua ini karena RSI, teman-teman? Apakah semua karena Fibonacci? Bukan juga, tadi teman-teman bilang. Jadi apa penyebabnya, teman-teman? Apakah karena ada pattern? Oh, ini ternyata
patternnya falling wedge pattern, bro. Berarti harusnya preparing bullish gitu. Apakah karena Elliott Wave Theory? Oh enggak, udah ABC corrective pattern. Alright, ini udah saatnya nih, udah mulai lagi nih, masuk lagi ke wave 1. Habis itu koreksi wave 2, habis itu wave 3 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, teman-teman. The real reason adalah karena demand-nya, karena kondisi pasarnya. Dan hal itu bisa kita pahami tidak perlu dengan sebuah pattern, tidak perlu dengan RSI, tidak perlu dengan Fibonacci retracement. Basically, kalian ngelihat based on logic aja. Ini kenceng. Situasi seperti apa kalian memutuskan untuk entry? Apakah kalian ngelihat spike kenceng kayak gini, kalian langsung entry? Enggak, ya kan? Apakah kondisi kayak gini, kalian langsung entry? Come on, give me more discount. I need better price, so I have a better risk reward ratio ya. Di stop loss-nya, terus take profit-nya di sini. Jadi kayak oke, ini 1 banding 4. Oke, gue bisa entry gitu dengan kalau misalnya marketnya turun sampai ke sini gitu. Tapi kalian lihat nih proses turunnya kayak gini, slow banget. Ini suddenly kayak waduh kenceng naik ya. Orang kayak, waduh ketinggalan lagi, waduh gue kelamaan nih, wah besok gue harus entry di 23,6% ya. Ada nggak yang kayak gitu teman-teman ya? Ternyata nunggu Fibonacci 61,8 kelamaan bro, udah lu 38,2 sikat. Ada nggak yang kayak gitu teman-teman? Jadi poin nomor 1, identifikasi trend. Poin nomor 2, identifikasi gimana reaksi pasar terhadap si market ini. Apakah mereka slowly no respond until at some point kalian melihat tiba-tiba market udah mulai berhenti ya. Nah, ketika kalian lihat ini, saya minta teman-teman bukan berbicara soal bagaimana trennya ya. Yang namanya turun kayak gini, lower high, lower low sequence, ini artinya apa teman-teman? Downtrend, bearish ya, dan lain sebagainya. Alright, nah good. And then teman-teman, kalian ngelihat sideways atau range. Hal apa sih yang kalian pahami di sini teman-teman? Secara logika, artinya orang-orang itu sudah mulai ngelihat bahwa di sini itu ada permintaan. Di sini ada demand. Somehow market sudah terpressure, dikasih discount. And then kita ngelihat dia mulai sideways, berarti teman-teman, berarti something di level ini itu memberikan kita informasi bahwa alright guys, kita sudah mulai ngelihat harga ini cukup murah bagi whales, and then mereka mulai start lakukan yang namanya pembelian kembali, mereka buyback kembali. Sorry, kayak gini, set, dia mulai rebound, and then dia turun. Nah, sampai sini kita ngelihat sedikit reaction market kayak gini. Let's say ini time frame-nya H1 atau 1 jam. Kalau saya turun time frame ke 15 menit, kira-kira gimana kelihatannya teman-teman? Ya, data ini kita ekstrak. Ya, ini kita ekstrak. Mungkin di 15 menit bakal kelihatan kayak gini. Ya, 4 candle naik ke atas, which is 1 jam, and then 4 candle turun, tapi sedikit lebih tinggi, kayak gini, ya kan? And then, baru mulai begini. Nah, kira-kira udah ada tanda-tanda pelemahan momentum belum? Belum kelihatan sih, ini belum range. Kita belum tahu apakah ini oke. Kalau gitu, kita cari lagi deh di 5 menit. Begitu di 5 menit, kira-kira mulai kelihatan nggak teman-teman? Nah, 5 menit masih kurang kelihatan. Oke deh, turun lagi 1 time frame lagi di 1 menit. Lama-lama binomo deh, ya kan? Ya kan? Nah, sebenarnya gini teman-teman. Soal time frame, sometimes itu kita tuh udah mencari-cari gitu loh teman-teman ya, mencari-cari. Jadi kalau kita udah trading misalkan base-nya di time frame 1 jam, sebenarnya fokus aja di 1 jam.
Kita nggak perlu nyari ke time frame 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 menit. Karena cuma demi melihat gimana pelemahan momentum itu berlangsung. Gitu. Boleh nggak melakukan itu? Boleh. Tapi maksimal 1 time frame. Kalau H4 turun ke H1, kalau H1 turun turun ke 15 menit. That's it. Jangan turun lagi ke 5 menit, jangan turun lagi ke 1 menit. Ya. Jadi jangan dicari gitu loh. Karena kita memang mau trading kan di time frame 1 jam ya. Menurut saya, kita di 1 jam ngelihatnya kayak gini, kita turun time frame ke 5 menit sekalipun itu nggak akan membuat perubahan yang sangat signifikan. Tapi yang penting adalah memahami proses yang terjadi pada saat ini sudah mulai terbentuk. Ya. Nah pertanyaannya, apakah pattern yang penting? Enggak teman-teman ya. Yang kita cari tahu adalah seberapa sideways dia dan seberapa kuat momentumnya. Setiap kali dia menyentuh satu level tertentu, apakah reaksinya cukup kuat? Apakah whales memang standby melakukan pembelian di level itu? Ya. Jadi ini yang kita coba cari tahu. By the time kalian ngeliat situasi kayak gini, oke, berarti something itu datang ya ke market dan menunjukkan ke kita bahwa oke, di level ini kita ngerasa harga ini udah cukup murah buat saya. It's time for me to buy back. Nah sekarang, next question. Kalian ngeliat market kayak gini, turun kencang, signifikan. And then, suddenly, SNR guy atau SNR bro, ya, support and resistance bro, ya kan, mulai, kita lihat di sini ada support and resistance, and then marketnya suddenly rebound, and then set, kepantul. Look, bro, ini bagus banget. Udah saatnya nih kita short. Kena support, kena resistance terakhir, mantul dia. Time to short. Nah ini dia, ya kan? And then set, kepantul lagi. Set, no lower low, and then set, kepantul lagi. Set, no lower low. Nah pertanyaan saya berikutnya teman-teman. Apakah artinya resistance yang ada di sini sangat kuat, menyebabkan market terpantul beberapa kali di sana? Bagi seorang range trader, ini adalah opportunity. Setuju atau enggak, teman-teman? Ya. Kenapa? Pertama, jelas, trennya turun kok, Kevin. Terus, di support resistance terakhir, kita ngelihat market kepantul terus di sana. Nah, pertanyaan saya, apakah ini artinya market siap rebound, teman-teman, dari level ini? Challenging ya, kompleks ya, belum pasti, enggak ya, macam-macam, bingung ya, tergantung fundamentalnya, seller masih berkuasa, belum pasti dan lain sebagainya. Oke, nah tiba-tiba teman-teman, begitu market rebound kayak gini, apakah mungkin akan ada sellers yang masuk dan nge-short di market seperti ini? Dan kalau mungkin, berapa banyak? Apakah banyak atau sedikit, teman-teman? Sangat mungkin, dikit, ya banyak, dan lain sebagainya. Oke. Nah, tiba-tiba kalian ngelihat marketnya begini. Kena fake out. Kena stop loss, bro. Ya kan? Tiba-tiba, dia balik ke bawah. At this point, teman-teman, pertanyaan saya berikutnya. Sorry, sedikit tricky, tapi ini memang penting banget buat teman-teman tahu. Apakah artinya setelah ini terjadi market rebound kayak gini, apakah ini artinya sudah siap buat long, teman-teman? Nah, ayo. Ini yang paling challenge. Saya kasih tahu teman-teman ya. And then what happen next? Ya. Set. Dia turun kenceng. Berapa banyak di antara teman-teman yang terjebak dengan situasi ini? Apakah Anda salah satunya, yes or no? Ini situasi yang mirip nggak dengan yang tadi kita bahas, teman-teman? Di harga 39.000, Wells ditanya, mau ambil? Nope. Harga sedikit lebih tinggi? Oke. Market turun signifikan. Terjadi yang namanya tail candle. And then balik lagi, mau ambil? Nope. Mau ambil? Nope.
and then harga runway, waduh, gawat nih, udah mulai kekurangan demand, ya. Begitu orang mulai masuk, memberikan demand yang cukup banyak bagi whales, and then kayak, oke lah, balik ke area yang tadi, short deh, jebret, turun signifikan. Di situ kita tahu bahwa, oke, whales berarti sebenarnya nggak mau expect harganya lebih tinggi. Bagi dia segini udah cukup dan das disikat sama dia. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ini bear flag, yes or no? Ya, nge-spot pattern kayak gini tuh gampang banget. Apalagi kalau teman-teman ngebiasain matanya ngelihat chart kayak das, wih begini ya, oh ini kalau kayak gini nih ini another version ya, descending channel. Ya, jadi memang basically ya bakal beginilah kita ngomongnya gitu ya, bakal kayak ginilah situasi kemungkinannya, ya kan? Ada potensi seperti inilah. Tapi in the end teman-teman kita ngelihat juga sebenarnya tanpa kita ngelihat bear flag-nya, tanpa kita ngelihat descending channel-nya, kalian lihat dong, apakah ada demand di sini? Pertanyaan saya. Ada demand nggak teman-teman? Nggak ada. Nggak ada yang ngangkat harga. Kalaupun ada demand, let's say, ini balik lagi ya, pattern bro ya, pattern bro, tipe trader pattern ya, tipe trader pattern. Oke, kita lihat dari satu jam aja. Tipe trader pattern, bro, look at this, it's a nice ascending triangle pattern, bro. Begitu dia break, alright bro, it's time to long bro, stop lossnya di sini bro. Kalau ngelihat situasi kayak gini, yakin mau ngelong? Yakin ente mau ngelong di sini? Cuman kita perlu melihat, sebenarnya nggak perlu dari patternnya, kita ngelihat bagaimana situasi market saat ini. Secara pergerakan ini sudah mendeskripsikan banyak hal ke kita bahwa saat ini tidak ada demand di market, sehingga reaksi buyers atas market ini menurut saya nggak lebay teman-teman ya, nggak selebay yang kita ekspektasi kayak gini. Ya, kalau misalnya market balik turun sampai ke level ini, baru dia mantul, itu namanya wajar. Karena seperti yang saya katakan, ada memori di sini bahwa di harga terakhir, di level ini, bagi semua orang di dunia yang ngelihat harga Bitcoin, ini murah. Jadi sudah saatnya, kalau misalkan kita ngetes ke level tersebut, oke, I'm gonna buy it again, jebret, akumulasi lagi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke?